Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabiyina Assalamualaikum Muhammadin warahmatullahi wabarakatuh. wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di Masjid Nurul Iman Kemerlu. Hari ini insya Allah kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan berpuasa, imanan wahdisaban, dan beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan di bulan Ramadan. Dan insya Allah kalau jadi ya besok malam kita terawih perdana nih. Mudah-mudahan panjang umur kita, sehat badan kita, semuanya tidak ada kendala satupun. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara puasa, imanan wahtisaban kan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya siapa yang berpuasa secara imanan, yang pastinya karena keimanan dia kepada Allah, bukan semata-mata karena diet, ya kan? Diet itu bonus aja sih sebetulnya, ya kan? Bonus tuh nggak apa-apa, tapi bukan niat pokoknya, bukan niat intinya. Kemudian ihtisaban itu dari kata hisab. Hisab itu artinya menghitung. Apa sih yang dihitung-hitung? Kira-kira pahala puasa saya sama dosa saya beratan yang mana ya? Kira-kira antara lapar dan dahaga yang saya perjuangkan, worth it nggak dengan pahala yang saya dapatkan, dengan keridhaan Allah Ta'ala yang saya dapatkan? Kira-kira kalau saya sekedar nahan lapar dan dahaga, kira-kira dapat pahala atau enggak ya? Kira-kira kalau saya bukber dengan tempat bukbernya jauh, terus ketinggalan terawih, worth it nggak ya saya ninggalin terawih demi silaturahmi bukber kan gitu kan? Karena kebanyakan di bulan Ramadan itu yang paling rame itu bukan tarawehnya, tapi bukbernya. Coba dilihat, taraweh itu ramenya cuma di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat sudah mulai ramenya di tempat bukber. Ya, jadi restoran-restoran yang ada meeting roomnya, yang ada private roomnya, yang ada tempat mukbang-mukbangnya gitu ya, itu biasanya sudah mulai di booking dari malam keempat dan menjelang mudik gitu. Nanti kadang-kadang di malam keempat bukbernya sama teman sealma mater. Habis itu malamnya lagi SMA, SMP dan lain sebagainya. Kadang-kadang resikonya meninggalkan taraweh. Nah ini yang jadi masalah buat kita. Kenapa? Memang bukber itu ada nilai pahalanya, ada nilai silaturahminya memang ada, tapi tidak worth it kalau misalnya beresiko kita meninggalkan sholat taraweh berjamaah. Ah nanti aja lah saya tarawehnya tengah malam. Memang benar taraweh tengah malam. Jangan-jangan bangun-bangun udah masuk, udah hilang tarawehnya. Padahal bukber itu bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Puasa itu bisa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Bukber tiap Senin malam dan Kamis malam bisa. Kalau perlu bukber aja tiap Ayamul Bid, gitu kan? Tiap pertengahan bulan Hijriyah bisa. Tapi tarawih itu nggak bisa di luar bulan Ramadan. Jadi ibadah yang paling identik dengan Ramadan sebetulnya bukan puasa, tapi tarawih. Kenapa? Karena satu-satunya ibadah di semuanya di bulan Ramadan yang paling identik dengan Ramadan itu adalah tarawih. Tidak bisa kita bulan Syawal tarawih, nggak bisa Muharram, ntar malam aja kita nggak bisa tarawih, orang masih Syaban ya kan. Jadi sangat rugi rasanya kalau bulan Ramadan itu kita meninggalkan tarawih hanya demi hal-hal yang bisa kita kejar di luar bulan Ramadan, seperti atau kita mencari belanja dan lain sebagainya. Kalau perlu jamaah sekalian, hari ini habis gajian misalnya segera deh hunting gitu ya, baju lebaran, ntar pulang kantor langsung nge-mall, cari aja gamis-gamis atau langsung searching-searching pre-order gamis dari sekarang biar apa? Biar nanti Ramadan itu tidak perlu kita dipusingkan dengan hal-hal di luar ibadah. Kalau perlu nyuci sofa, nyuci hordeng, ganti spray, nyuci karpet buat menyambut tamu lebaran. Sekarang, ntar pulang kerja. Besok gitu ya. Nah, ntar hari Sabtu deh. Ah, Sabtu juga udah masuk udah masuk Ramadan sebetulnya. Tapi nggak apa-apa. Daripada repot-repotnya justru di 10 hari terakhir. Ini kita bicara tentang prioritas. Katanya mau imanan, katanya mau ihtisaban, katanya mau ngitung-ngitung pahala. Lah mana kira-kira pahala yang lebih
prioritasnya gitu loh. Kira-kira mau pahala itikaf dan rawehnya apa ngurusin kue-kue keringnya kan gitu ya. Belum lagi mikirin ngirimin parcel sana sini. Itu kalau bisa pesan dari sekarang tuh parcel-parcel kue-kue kering. Jadi sebisa mungkin tuh 10 hari yang terakhir itu udah semuanya total gimana caranya kita mau berpisah dengan bulan Ramadan. Orang kita mau berpisah dengan orang yang sangat kita sayangin, maksudnya ini kita di tempat teman kita, sahabat kita, teman kita misalnya mau terbang ke luar negeri, berpisah dengan kita gitu ya, mungkin akan lama tidak akan berjumpa, Masya Allah, kita bikin suatu intimate meeting dengan dia gitu kan. Nah, begitu juga di 10 hari bulan Ramadan, kita itu harusnya intimate ibadah bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak kata Nabi orang-orang yang berpuasa yang dia itu tidak mendapatkan apapun kecuali cuman lapar dan haus saja. Jadi nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus saja, itu siapa aja kira-kira, Bu? Ada loh orang yang cuma haus sama lapar doang, ternyata begitu ditimbang pahalanya zonk. Zonk nggak ada. Siapa dia? Banyak. Pertama, yang puasanya tanpa dia sadari ternyata sudah batal, tapi dia nggak tahu kalau itu batal. Kenapa? Karena dia tidak membekali dirinya dengan ilmu sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang kedua, ada orang yang puasanya tidak batal dari subuh sampai maghrib, tapi ternyata dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa membocorkan pahala-pahala puasanya. Ya. Nah, contoh orang yang kadang-kadang tidak paham bahwa dia sudah batal dari awal puasanya. Ini nih contohnya nih. Saya mau kasih suatu gambaran. Gambarannya gini. Ada orang lagi sore-sore habis asar, ya kan? Orang habis asar itu ternyata dia sudah masak ini, udah masak itu, kemudian sudah menyiapkan buka puasaan, lalu dia tertidur. Dia tertidur nih, eh, kira-kira jam 5, jam setengah 6 lah dia udah nyiapin buka puasaan kan. Setengah 6 dia tiba-tiba ngantuk, nyalain TV, nyalain AC, nutup hordeng, tidur di sofa. Lama-lama matanya keriap-keriap, bukannya nonton TV, ditonton TV. Tidur dia. Karena dia saking ngantuknya, saking lelapnya, begitu dia dengar sayup-sayup, dung 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 itu ya. Nah, dia kucek-kucek mata, nyawa dikit-dikit dikumpulin, ya kan, lagi loading nih nyawanya. Setelah itu, ini udah maghrib nih. Habis itu dia masuk ke dalam dapur, lalu dia menuang air ke dalam gelas, lalu dia meminum, glek glek glek, alhamdulillah, nawaitu shomal wadin, zahaba dhama'u, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kata anaknya, mama kenapa minum, kan belum maghrib. Udah, orang tadi udah bunyi beduk ya kan. Ya Allah mama, itu liatin TV itu iklan sirup marjan katanya. Ada adegan dung 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 dung. Nah, ternyata baru jam 6 kurang 5. Berarti kan belum maghrib dong. Berarti dia udah minum, udah belum maghrib dong. Kira-kira nih pahala, sorry. Kira-kira puasanya itu batal apa enggak? Nggak tahu, nggak tahu. Kalau nggak tahu, nggak batal. Nggak tahu apanya nih? Nggak sengaja. Bukannya sengaja banget itu. Nuang air ke gelas tuh sengaja banget. Kalau nggak sengaja, ibu tuh tiba-tiba gini, nggak sengaja ya. Ibu lagi puasa. Nguap. Ibu nguap. Oh, masuk lagi. Gelap. Itu nggak sengaja. Tapi batal walaupun nggak sengaja. Ini dia sengaja ke dapur, dia nuang air, dia meminum air itu. Itu sangat amat sengaja sekali tindakannya. Tapi kan nggak tahu apanya nih. Nggak tahu kalau ternyata belum maghrib. Kalau nggak tahu, kenapa nggak nyari tahu tadi? Ya kan? Harusnya nyari tahu dong. Masa ya informasi udah maghrib atau belum hanya berdasarkan suara mirip beduk? Nggak mungkin dong. Ada mirip beduk nih, langsung main minum aja. Iya nggak bisa begitu. Kita cek, ini beduk beneran nggak sih? Kan gitu. Oh, ini beduk nih. Tapi gimana kalau misalnya dia disamakan dengan orang lupa? Orang kalau lagi puasa makan kan gak batal. Tapi dia lupa nggak? Sangat sadar sekali kalau dia sedang berpuasa kan. Kalau lupa tuh gini, Bu. Kita ini lupa kalau lagi puasa.
Tiba-tiba kita minum air, glek, habis tuh sebotol. Begitu udah habis sebotol, astagfirullahaladzim, puasa, gitu kan. Itu yang nggak batal. Kenapa? Karena saat dia minum, dia tuh lupa bahwa dia sedang berpuasa. Beda halnya kalau misalnya dia sangat sadar sedang berpuasa. Cuman dia lalai menentukan waktu maghrib. Jadi kalau misalnya nanti kita lagi bukber yang berjauhan dari tempat orang sholat, ya, jauh dari musola, jauh dari masjid, tidak terdengar adzan apapun, kan biasanya kalau kita udah ngeriung tuh Bu ya, udah mau bukber, kita tinggal nunggu siapa nih yang bakal bunyi duluan. Begitu ada yang bunyi, udah maghrib, kita glok aja. Ternyata belum, habis kita udah kadung minum. Salah Salah siapa? siapa? Salah siapa, Bu? Salah siapa? Salah yang Salah yang asalnya asalnya plus. plus. Ini kok Ini ada kok ada echo? ehonya nih? Ada Ada echonya ehonya nggak? nggak? Hmm. Ada Ada echo? eho? Halo? 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 Tuh, Masih ada masih ya? ada eho nih. Tuh, Tuh, masih masih ada. ada ehonya nih. Keluar dulu aja. Tes? Tes? Nggak apa-apa ya? Oke. Nah, jamaah sekalian, jadi kalau dalam kondisi lupa, itu memang tidak batal, tapi dalam kondisi tidak lupa, tapi lalai menentukan waktu maghrib, itu yang batal. Apakah dia dosa? Insya Allah mudah-mudahan nggak dosa karena nggak ada keinginan untuk merusak puasanya dengan sengaja. Tapi kalau batal, batal. Wajib qadha, gitu. Jadi jangan sampai kita salah menentukan waktu maghrib, jangan juga lupa menentukan waktu subuh. Makanya kalau kita lagi sahur, Bu, bukalah hordengnya. Ini hordeng ketutup mulu. Kapan azannya nih? Kapan azannya gitu ya. Dia makan aja begitu dibuka hordengnya. Udah cerah, Bu, mataharinya. Iya kan? Gara-garanya apa? Perasaan itu jam dinding masih jam 5. Iya, batu baterainya belum diganti. Gitu loh. Terus adanya kok nggak kedengeran ya? Kali soundnya masjid, kali toanya rusak kali. Kan make sure lah kita dengan jam. Kalau nggak ada, mungkin jam dinding kita batu baterainya belum diganti, kan ada handphone, kan ada televisi untuk memake sure itu semuanya. Jadi jangan sampai kita lalai menentukan waktu maghrib dan subuh. Nah, keseringannya lagi banyak yang masih makan dan minum pada saat azan subuh. Katanya azan subuh masih boleh minum. Ada yang dengar nggak kayak gitu, Bu? Iya kan? Katanya kalau masih. Nah, itu dia, ya kan? Coba misalnya kita lagi ngunyah sahur nih. Lagi kita ngunyah, kedengeran azan subuh. Lepeh, telan. Katanya siapa itu katanya? Telan sembur ya kan? Lepeh apa telan? Nah, sayang katanya. Sayangin apa Bu? Tinggal dilepeh doang, sesuap doang gini, ya kan? Taruhannya batal masalahnya. Ya masa iya batal puasa kita jadikan tumbal hanya demi sayang dengan satu suap. Janganlah biarin. Ya. Makanya ada yang namanya imsak di kita. Memang di zaman Nabi nggak ada imsak katanya. Iya tapi di masa Nabi ada azan 2 kali. Jadi ada satu hadis bunyinya gini. Ini ceritanya ada hadis yang berkaitan dengan gini nih. Ada hadis gini. Bahwa uqimatis sholatu sudah terdengar iqomah untuk seruan azan, untuk sholat. Dan Umar itu belum minum. Lalu Umar itu mengangkat gelasnya. Kata Umar, ya Rasul, belum minum nih. Ma'asyrabuha ya Rasulullah, saya masih boleh minum nggak? Kata Nabi, minum aja. Gitu kan? Kemudian satu hadis lagi. Idza sami'a ahadukumun nida'a, kalau kalian itu mendengar suatu panggilan atau adzan, ya kan? Kalau kalian mendengar adzan, maka jangan sampai letakkan piring kalian sebelum kalian habiskan isinya. Nah, kalau udah habis, baru mendatangi panggilan itu. Bu, 2 hadis itu nggak ada ceritanya nanti lagi bulan Ramadan sahur tuh. Nggak ada. Kita sebutin lagi. Idza sami'a ahadukumun nida'a, kalau kalian mendengar azan, ya kan? Wal ina fi yadi ahadikum. Sedangkan tempat makan itu masih kalian pegang, masih di sana.
gitu. Maka fala yadhha, jangan sampai dia letakkan piringnya sampai kapan? Sampai selesai makannya. Itu bukan dalam rangka sahur Ramadan. Tapi maksudnya adalah kalau kita lagi serius makan nih, lagi menyantap hidangan, terdengar adzan, santai aja, nggak usah buru-buru ke masjid. Habisin aja dulu makanannya, baru mendatangi masjid untuk sholat. Jadi sholatnya itu khusyuk, nggak kepikiran makanan yang belum kelar dimakan. Itu maksudnya. Nggak ada kaitannya sama sahur di bulan Ramadan. Begitu juga yang tadi Umar. Umar sama Nabi lagi makan, tahu makan siang kah, makan malam kah?